ya. Contoh paling sederhana adalah krisis ekonomi. Kita pernah menghadapi krisis ekonomi di tahun 98. Kita pernah menghadapi krisis ekonomi di 2007-2008. Dan kita mungkin akan menghadapi krisis ekonomi yang lebih besar lagi di dekat-dekat ini. Gitu. Itu semua berulang dan ada polanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bisa nggak kita mempelajari pola-pola tersebut supaya kita bisa memprediksi masa depan? Gitu. Di sini kita nggak pakai ilmu klinik, kita nggak pakai ilmu gaib untuk memprediksi masa depan, tapi kita menggunakan data yang udah ada di masa lalu tentunya untuk memprediksi masa depan itu. Nah, sekarang kalian ada di minggu ke-10, walaupun di dalam adlink kalian ataupun di dalam si akad kalian itu minggu ke-11, itu karena minggu ke-4 atau sesi ke-4 itu belum ada, sehingga dipindah ke paling akhir gitu. Tapi kalau berdasarkan hitungan saya ini seharusnya pertemuan ke-10. Kita ngomongin tentang predictive analytics. Nanti di pertemuan ke-11 dan ke-12 kita akan ngomongin tentang regresi dan juga klasifikasi. Oke. Nah, lalu nanti di minggu ke-13, 14, 15, dan 16 itu akan ngomongin tentang kuis, kita ngomongin juga tentang lab, kita ngomongin juga tentang UAS. Ada lab juga, tapi setelah nanti regresi dan klasifikasi. Nanti saya coba cari waktunya yang paling pas buat kalian. Tuh. Nah, sekarang, nah ini yang agak tricky sebenarnya ketika kita mau bergerak dari descriptive analytics ke predictive analytics. Karena kita harus nyingkirin apa yang kita udah tahu tentang analisis data yang kita udah pelajarin sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang baru dan mungkin counter intuitif atau tidak sesuai dengan intuisi teman-teman. Makanya saya mau ngajarinnya sesimpel mungkin, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya jelasin, kalau descriptive analytics itu ngomongin tentang what happened, kalau predictive analytics tentang what will happen, atau apa yang akan terjadi. Nah, cuman, sifatnya itu bukan tentang sesuatu yang pasti. Again, yang namanya prediksi itu bisa salah. Cuman, prediksi itu ada tingkat probability-nya atau tingkat kemungkinan itu terjadi. Nah, itu yang kita mau coba bahas. Gimana caranya kita menebak masa depan dengan tingkat kepastian atau tingkat confidence atau tingkat apa ya namanya kepercayaan yang tinggi bahwa tebakan kita tuh benar. Tuh. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau coba jelasin sedikit ya, jelasin sedikit tentang bagaimana mesin itu belajar. Di sini ada yang pernah dengar istilah machine learning nggak sebelumnya? Nggak apa-apa, angkat tangan aja dan coba ngomong tentang apa yang kalian paham terhadap machine learning. Saya pengen nge-assess juga kalian udah sampai mana belajarnya. Atau mungkin gak usah machine learning deh. AI, ada yang pernah dengar AI? Nggak mungkin nggak pernah dengar dong. Di dalam bayangan kalian AI itu apa? Randy, silakan. Ini kalau dari pendapat saya Pak ya, Mm-mm. kan karena saya juga main di ads juga. Machine learning itu dia kurang lebih kayak sebuah apa ya, mesin yang dia tuh mempelajari pola atau pattern dari, kan kalau saya di ads itu adalah pattern dari audiens yang dilemparkan iklannya gitu kan. Nanti setelah mendapatkan audiens yang menurut si sistem itu tepat dan udah sesuai dengan target yang diinginkan si advertiser, ya dia akan mencari orang yang kurang lebih mirip kayak gitu sih. Jadi kayak emang cara bagaimana mesin itu mempelajari eh, apa ya? Mungkin bisa dibilang pola kali ya, pattern dari secara keseluruhannya lah kayak gitu. Oke, saya tampung dulu. Yang lain coba. Nggak harus machine learning ya, mau mau definisi AI pun juga boleh. Teman-teman yang lain coba. Kita kita coba bedah istilah itu. Kita mungkin kesehariannya kita pakai, tapi saya pengen tahu seberapa dalam teman-teman paham. Saya boleh, Pak? Boleh, silakan. Oke, kalau menurut saya AI ini basisnya memang dia mesin yang kemudian dilatih oleh manusia Hmm. yang sebenarnya
tujuan utamanya kalau menurut saya sih membantu atau memudahkan atau mengefisiensi kerja-kerja manusia sih. Jadi Hmm, dia yang awalnya punya basis data, kemudian harus diisi terus gitu, sehingga dia jadi big data yang akhirnya bisa dipakai gitu. Oke, Gitu sih, Pak. saya tampung lagi. Terakhir, satu orang lagi. Ada yang paham nggak tentang AI atau machine learning atau apapun itu yang berkaitan dengan dua hal tersebut? Apa yang kalian pahamin? Saya mau tanya, Ernie, menurut kamu AI atau machine learning itu apa? Iya Pak, maaf. Hmm, Saya lagi di kereta Pak, jadi kurang bener Pak. nggak apa-apa. Ini aja, menurut kamu AI atau machine learning itu tentang apa? Kalau menurut saya itu Mm-mm. AI itu kan kayak apa ya, teknologi yang membuat komputer ya untuk melakukan tugas Mm-mm. itu yang di apa sih namanya, di iniin manusia gitu. Hmm, Jadi melakukan tugas yang selama ini manusia yang lakukan, terus jadi mesin yang lakukan gitu. Iya begitu, kayak kayak ya ciptaan manusia. Mm-mm. Jadi semacam kayak contohnya nih ada ChatGPT. Jadi Mm-mm. karena manusia ini menggunakan dia, jadi si ChatGPT ini jadi kayak memahami bahasanya si manusia kayak gitu. Hmm, I see. Oke, thank you ya, Ernie, Oke, terus Ipe, sama-sama. dan juga Randy. Tiga-tiganya benar. Yang kalian omongin itu benar. Nah, ini tadi bilang ini tentang analisis pola, terus habis IP juga bilang tentang ini tentang mesin yang dilatih untuk bisa mengerjakan atau jadi mengerjakan tugas manusia ataupun efisiensi. Tadi Ernie juga bilang itu adalah teknologi yang membantu mengerjakan tugas manusia secara lebih efisien dan selain. Itu benar, betul. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya atau mungkin juga di dalam benak teman-teman, ini tuh gimana sih cara kerjanya? Mesin tuh gimana caranya bisa jadi sehebat manusia gitu atau mungkin lebih efisien dari manusia gitu dalam mengerjakan tugas di dalam komputer gitu ya, itu nggak ada manusianya. Nah, Anda bisa membantu pekerjaan, betul, itu juga betul. Sekarang pertanyaannya adalah, kita sama-sama sepakat nih, AI sama machine learning itu dia belajar ya, supaya apa? Supaya bisa bantu manusia. Gimana cara dia belajar? Apa yang dia bisa lakukan? Padahal di dalam apa namanya, mesin komputer itu nggak ada manusia di dalamnya. Karena tidak ada manusia, tidak ada otak di dalam situ. Kita kan dikaruniain sama Tuhan otak supaya kita bisa berpikir dan belajar. Tapi di dalam komputer tidak seperti itu. Lalu gimana caranya? Nah, saya kasih analogi tentang kalian ngelatih binatang. Di sini siapa yang punya kucing atau anjing? Ada yang punya peliharaan kucing atau anjing? Atau nggak ada satupun? Ada, Pak. Kamu pelihara apa, Ipe? Kucing, Pak. Kucing. eh saya mau nanya sesuatu yang agak sensitif nih. Kucing Aman. kamu Hmm. udah bisa buang air besar di tempat yang seharusnya atau masih berantakan? Dia selalu masuk ke kamar mandi, Pak. Kok bisa? Kamu ngajarinnya gimana? Awalnya pasirnya itu ditaruh di kamar mandi sih. Awalnya pasti ditaruh di kamar mandi. Betul. Terus? Terus ya lama-kelamaan dibiasakan karena kita juga malas ngurusin pasir ya. Jadi Mm-mm. akhirnya pas pasirnya dihilangin dia udah kayak terbiasa, ya itu tempat beraknya gitu. Hmm, oke.
berarti ada sesuatu yang kamu trigger dia Ya, supaya dia melakukan sesuatu. ya, Gimana kucing melakukan sesuatu? Itu menggunakan insting ya. Kalau hewan kan dia pakai insting. ya. Nah, kalau mesin, tadi teman kamu Randy bilang, itu pakai pola. Pakai pola dia belajarnya. Nah, gimana caranya dia pakai pola? Jadi coba kamu anggap di tengah ini, ya, tengah ini, itu ada sebuah model. Oh. Tengah ini ada model. Nah, model ini itu sebenarnya adalah komputernya. Jadi bisa dibilang ya ini sebenarnya komputer. Nah, sekarang gimana caranya kita mau mengajari dia? Nah, model itu bekerja dengan menggunakan yang namanya data, atau kita nyebutnya sebagai input. Nah, kita berharap dia menghasilkan output. Ini berarti hasil. Ya. Sebenarnya sesimpel ini, karena ya sama dengan kita tadi melatih peliharaan kita, itu kita memberikan input ke dia. Contoh inputnya apa? Ya dia pengen kalau misalnya dia pup-nya di tempat yang seharusnya, mungkin kita kasih insentif makanan, atau kita tadi kayak IP pindahin pasirnya ke toilet atau kamar mandi dan seterusnya. Itu adalah input. Output-nya apa? Output-nya berdasarkan hasil si kucing tersebut belajar atau kita punya hewan peliharaan itu belajar yang menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Apa? Ya dia misalnya buang air besarnya di tempat yang pas, atau misalnya dia bisa makan nggak berantakan, atau misalnya dia bisa kita latih trik ya, duduk, loncat, atau misalnya berguling dan sebagainya. Itu adalah output yang kita inginkan. Tapi apakah dari awal si hewan tersebut atau model tersebut sudah bisa melakukan itu? Tidak. Harus kita latih. Ya. Jadi ketika kita mau mendapatkan sebuah model atau prediktif model yang kita bisa pakai untuk mengolah input menjadi sebuah output, langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah training. Di dalam machine learning atau predictive model, langkah pertamanya harus selalu training. Kenapa? Model itu harus belajar dulu, atau komputer itu atau machine itu harus belajar dulu. Belajar dari mana? Belajar dari input. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan output yang kita pengenin. Nah, kalau saya ambil analogi yang lain, ketika kalian belajar, kalau di sini kan seharusnya kita seumuran ya, berarti kalian dulu waktu SMA itu masih ada UAN. Dulu waktu kalian nyiapin UAN atau ujian akhir nasional, apa yang kalian lakukan? Ada yang mau sharing sedikit nggak? Apa yang kalian lakukan untuk nyiapin UAN waktu itu? Persiapan belajar sih, Pak. Persiapan belajar. Apa yang kamu lakukan di dalam persiapan belajar itu? Biasanya menghafal dari pelajaran yang udah dipelajarin sama apa namanya? Bikin tugas sendiri buat ngetes gitu. Kalau dulu Oke, pertama kan belajar, gitu ya. Yang kedua apa tadi? Bikin bikin soal tes latihan. sendiri sih. Iya, soal latihan sendiri betul. Nah, baru yang ketiga apa? Mengingat biasanya saya habis itu. Ujian. Ujian langsung, ya. Ujian. Nah, ini adalah step by step.
yang kamu lakukan ketika kamu belajar sebagai seorang manusia. Kamu pertama belajar, kedua kamu latihan soal, ketiga kamu tes. Kalau kamu misal dapat ujiannya di atas 60, berarti kamu lulus. Kalau di bawah 60, berarti kamu gagal atau nggak lulus. Ya, sama. Di dalam melatih mesin atau membuat mesin belajar, itu butuh 3 step itu. Pertama itu training. Training itu analoginya sama kayak orang lagi belajar, menghafal. Nah, tapi pertanyaannya gini, apakah semua bisa dihafal? Gitu. Saya mau nanya, Tahyata Salama, kedengaran suara saya? Kedengeran, Mbak? Nah, dulu waktu kamu belajar, waktu masih SMA, itu apakah semua kamu hafalin atau ada trik yang lain atau tips yang lain? Ada tips yang lain, Pak. Apa tuh? Misalnya kalau ngafal pelajaran itu saya ngafal yang inti-intinya gitu, Pak. Jadi setiap ingat satu kata itu langsung ingat keseluruhannya, Pak. Walaupun mungkin nggak lengkap, tapi ingat lah, Pak, gitu. Ada lagi nggak yang lain? Tadi kamu udah nyebutin yang satu bagus tuh, intinya. Itu aja sih, Pak. Oke. Ada yang lain mungkin dari teman-teman yang lain? Nanda Hermawan. Dulu waktu belajar, gimana tips and trik kamu? Mirip sama Mbak Dahyata sih Pak. Mengingat poin-poin besarnya seperti mungkin bab-bab besarnya dulu gitu ya Pak. Mm-mm. Eh, Lalu? Diingat bagian situnya, walaupun sebelumnya kan kita baca dulu tuh secara Mm-mm. garis besar. Mm-mm. Cuman kan kalau kita ingat semuanya agak susah ya Pak. Nah Mm-mm. dari bab-bab besarnya dulu itu yang kita ingat terus akhirnya ketika ketemu problem soal yang dimaksud bab Mm-mm. dari dengan kita mengingat babnya itu langsung kepikiran yang di dalam bab itu. Mm-mm. Oke. Sip. Thank you Nanda. Dan thank you juga Berliana udah ngomong tentang mind mapping ya. Jadi benar yang kalian lakukan sebenarnya udah betul. Kalian bikin apa ya namanya? Mungkin semacam jembatan keledai gitu ya supaya ngafalinnya gampang. Terus bikin mind mapping atau kalau mau coba saya rangkum gitu ya, kalian menalarkan. Ketika kalian baca buku gitu ya, belajar di buku, kalian tidak menghafal setiap kata di situ kan. Yang kalian lakukan adalah kalian menalarkan apa yang ada di situ. Kalian bukan tentang menghafal. Kalau kalian lagi belajar matematika gitu ya, saya tidak akan ngajarin kalian 1 tambah 1 2 ya, 1 tambah 2 3, 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu ketika saya tanya ke kalian 10 tambah 10 berapa? Kalian nggak bisa jawab. Nggak kayak gitu kan ketika belajar. Ketika belajar, yang kalian lakukan adalah kalian mengingat pola. Mengingat pola, sehingga ketika kalian ditanya dengan pertanyaan yang serupa tapi nggak sama, kalian tetap masih bisa jawab. Entah menggunakan cara apapun. Tadi teman kamu ada yang bilang, yaudah Pak, saya ngafalin intinya aja. Yang penting saya paham intinya, bawahnya saya bisa menalarkan gitu. Bisa sepik lah, saya bisa jabarin gini gitu. Yang penting intinya benar gitu. Lalu teman kalian pakai mind mapping supaya lebih gampang ngafalinnya. Itu adalah bentuk penalaran. Dan bayangkan kalau misalnya sekarang saya minta kamu, oke besok kita ujian ya, atau bulan depan kita ujian ya. Saya kasih kalian buku untuk kalian pelajarin. Bukunya itu tebalnya 10.000 halaman. Nggak mungkin kalian hafalin. Gitu. Kecuali kalian gifted ya, atau mungkin orang yang terberkati dengan kemampuan luar biasa untuk mengingat gitu. Itu nggak mungkin dihafalin. Satu-satunya mungkin adalah dinalarin atau menggunakan penalaran. Sama kayak mesin. Mesin itu belajar bukan dengan menghafal, tapi menalarkan pola. Nah, ini yang teman kamu bilang tadi. Melihat pola, belajar pola. Yang mesin lakukan itu adalah gitu. Jadi ketika mesin ditanya gitu ya, oke, gue kasih lu tahu nih ya, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Terus mesin kita tanya nih, 30 tambah 30 berapa?
mesin tuh nggak akan langsung jawab 60. Mesin tuh akan bilang, kayaknya 30 deh. Kita yang harus ngasih tahu, salah bro, bukan. Coba cari tahu lagi berapa. Mesin bilang lagi, kayak 50 ya, bukan. Hitung lagi yang benar. Kayaknya 70, salah. Hitung lagi yang benar, sampai dia benar. Sampai akhirnya 60. Itu proses belajarnya mesin. Sama kayak kita. Walaupun tidak 100% mirip ya, tapi sama. Yaitu dengan menggunakan penalaran. Apa yang si mesin itu nalarkan? Ya polanya. Pola dari mana? Nah, kan pola dari input. Supaya apa? Supaya bisa memproduksi output. Nah, terus setelah belajar gitu ya, dulu kita kembali lagi ke diri kita ya. Setelah belajar dulu, terus temen kamu tadi bilang, Pak saya bikin soal buat latihan. Tuh. Nah, kira-kira gimana cara kita ngebikin soal latihan tersebut? Menurut kalian gimana caranya? Atau berdasarkan pengalaman kalian, dulu waktu latihan soal itu gimana? Tadi siapa nih yang bilang latihan soal? Randy ya tadi ya? Iya, Pak. Ah, Saya yang bilang. kamu latihan soalnya gimana dulu? eh Apa ya? Bikin ini sih kayak ngambil dari materi yang udah diajarin, Mhm, terus kayak ya saya minta tolong mama saya sih. Saya minta tolong mama saya buat bikinin, terus mhm. ya baru saya jawabin tuh latihan-latihannya gitu. Jadi minta tolong eh, orang lain lah gitu. Hmm, Oke. Jadi kalau dulu saya mirip kayak kamu. Eh, saya punya sesi khusus sama papa saya itu untuk tanya jawab namanya. Jadi papa saya nanya ini artinya apa, nanti saya jawab sesuai dengan pemahaman saya gitu. Ya kurang lebih mirip-mirip ya. Ada yang lain nggak? Atau dulu waktu UAN kalian ngelakuin latihan soal tuh gimana caranya? Kalau saya polanya ini, Pak, lebih ke mepetin scanning ulang di menjelang ujian sih. Karena Mhm. ngerasa ingatannya nggak panjang. Jadi kalau belajar mepet-mepet. Oke, kamu latihan soal ya? Iya, latihan soalnya. Baca, Oke. scanning, latihan soal. Nah dulu kamu latihan soalnya gimana caranya? Lebih ke saya ambil dasarnya sih, kayak misalnya rumusnya, terus Hmm. pemahamannya, logiknya itu sih. Hmm, Oke, Lebih ke situnya. sih. Kurang lebih mirip-mirip ya berarti ya. Ya, Atau sebenarnya kalau misalnya kalian dulu inget sebelum UAN ada yang namanya tryout. Pernah dengar tryout? Atau orang biasanya ngomongnya mock test. Jadi kayak ujian bohong-bohongan. Kalian seakan-akan ngerjain soal ujian, nanti dinilai mungkin sama teman kalian atau sama orang tua kalian, terus habis itu, oh ini nilainya udah bagus, oh ini nilainya masih harus diperbaikin, berarti harus belajar lagi gitu. Bukan ujian beneran, tapi itu ujian bohong-bohongan. Pernah dengar tryout atau mock test biasanya. Nah, itu sebenarnya adalah step nomor 2 gitu, atau tryout test. Dimana ketika kalian sudah selesai belajar, anggaplah kalian udah, oke gue udah selesai nih belajar nih, gue udah siap untuk maju tes. Tunggu dulu. Yang harus kalian lakukan adalah kalian uji coba dulu. Uji coba dengan apa? Dengan soal ujian yang pura-pura gitu. Biasanya disediakan. Kalau misalnya kalian belajar dari sebuah buku buku cetak gitu ya, atau misalnya buku teori, nanti di belakangnya biasanya ada latihan soal gitu. Nah,
Perbedaan latihan soal dengan soal ujian adalah kalau mock test, tryout, atau soal yang ujian pura-pura ini, kalian punya akses ke kunci jawaban. Tujuannya buat apa? Supaya kalian tahu mana benar, mana salah. Ya, di situ kan juga ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu tidak berhenti ketika kalian udah selesai menghafal pola gitu ya, atau memahami pola, menalarkan pola, tapi kalian juga ujian gitu, latihan ujian gitu. Nah, itulah step kedua sebenarnya. Baru setelah kalian, oke, gue udah bisa nih gitu. Gue udah paham tentang ini. Gue juga udah ngelakuin ujian mock up atau ujian tryout dan hasilnya juga udah bagus. Oke, gue siap buat ujian. Barulah kalian ujian. Materinya sama dari materi yang dipelajari. Gitu. Tapi nggak punya akses ke kunci jawaban. Ya. Jadi ini semua adalah step by step untuk belajar. Baik itu manusia maupun mesin. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau ketika kalian ngelakuin training, kalian cuma ngasih tahu bahwa, oh, ini input, ini output. Jadi kalau di sini saya bikin baru deh. Di sini mesin tahu input dan output. Dan belajar polanya. Kalau di sini mesin tahu input, tapi outputnya nggak dikasih tahu dulu. Lalu dinilai hasilnya. Baru belajar lagi. Kalau di sini, outputnya nggak dikasih tahu sama sekali. Lalu dinilai hasilnya. Nah, perbedaannya ini. Step by step-nya. Sampai sini, ada pertanyaan nggak tentang apa yang saya jabarin tentang pembelajaran mesin? Sebelum saya lanjut. Saya lanjut, habis ini lebih ribet lagi. Jadi mending kalau misalnya masih bingung, tanyain sekarang. Nggak ada? Ini tuh Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Berarti berlaku di semua jenis AI ya Pak? Atau machine learning? Ya, betul. Even ChatGPT yang kamu pakai, atau Gemini, atau Cloud, atau apapun itu pakai 3 step ini dulu sebelum dikasih ke kita. Sebelum modelnya itu dipakai atau AI itu dipakai, harus ngelewatin 3 step ini. Nggak mungkin kalau nge-skip salah satunya. Gitu. Nah, ini supaya kalian nggak salah terminologinya, ini namanya training. Ini fase training. Ini namanya fase validation. Kalau ini namanya fase testing. Gitu. Kita jawab pertanyaannya Nanda atau ada pertanyaan yang lain? Jauh Pak, cuman satu lagi sih Pak. Boleh, siap. Nah, ini proses training, validation, dan testing ini tuh apakah dilakukan di pas develop itu si AI-nya apa atau
di kita pun yang pengguna ini proses ini tetap berjalan gitu Pak. Gimana Pak? Di dalam contoh kasusnya apa nih? Contoh kayak Gemini lah katakanlah. Gemini ya. Apa Oke. contoh proses 3 proses ini tuh apakah cuman pas di develop sama yang punya Gemini itu katakanlah, apakah user pun bisa melakukan ini juga di si Gemini ini Mm-mm. gitu Pak. Oke. Pertanyaan yang bagus. Dalam contoh kasus AI yang kamu sebutin barusan, yaitu Gemini, ChatGPT, dan seterusnya, proses trainingnya itu dilakukan sepanjang masa, even sampai sekarang. Dia tetap belajar, tapi belajarnya itu on the fly, atau online, atau terus-menerus, even ketika usernya udah pakai. Ya. Jadi ada dua branch. Yang satu namanya offline learning, yang satu namanya online learning. Ketika offline learning, itu sama kayak kalian bikin produk gitu, atau kalian bikin robot. Kalian bentuk dulu, kalian training, kalian validasi, kalian testing, udah selesai, baru kalian kasih produk jadinya ke orang banyak untuk dijual. Itu namanya offline training. Itu tradisional lah, bentuk modelnya tradisional. Oke. Tapi di zaman sekarang udah ada yang lebih canggih lagi. Bukan berarti yang offline learning tadi itu jelek, enggak. Tapi ada yang lebih canggih lagi dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Yaitu di mana kita nggak harus ketika contoh, anggaplah kita lagi bikin robot gitu ya. Robotnya kita bentuk gitu ya, udah jadi udah kita latih, baru kita jual. Nanti setiap kali orang itu ngerasa bahwa, oh robotnya udah jelek nih, balikin lagi ke saya latih ulang, baru saya jual lagi gitu. Itu namanya offline learning. Tapi ada robot-robot yang canggih di mana ketika saya udah jual gitu ya, dia bisa belajar sendiri tanpa harus saya pandu belajar lagi. Dia udah self learning gitu, atau bisa belajar sendiri. Itu namanya online learning, karena dia melakukan proses pembelajaran on the fly, atau ketika penggunanya juga semakin pintar. Makanya sebenarnya apa yang kamu lakukan ke dalam AI tersebut, atau yang kamu kasih ke dalam AI tersebut, sebenarnya adalah materi pembelajaran yang dipakai oleh si AI tersebut untuk menambah wawasannya dia atau nambah pengetahuannya dia. Tapi apakah ketika detik nol si AI tersebut dikasih ke orang banyak, apakah dia bodoh gitu? Enggak. Dia udah dilatih dulu sebelumnya. Sampai titik di mana oleh developernya dirasa cukup, maka itu dikasih ke orang banyak atau dijual secara bebas gitu. Tapi apakah dia berhenti belajar ketika dia dijual? Enggak, dia tetap belajar terus-menerus. Gitu. Walaupun tidak semua AI begitu ya, saya ingetin dari sekarang, tidak semua AI harus begitu gitu. Karena tadi yang saya bilang, offline learning pun juga bukan artinya jelek. Gitu. Sampai sini terjawab, Nanda? Cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya sama Randy. Randy, ini udah sesuai dengan yang kamu pelajarin belum? Atau ini udah sesuai dengan apa yang kamu pahamin belum tentang machine learning? Bentar. Menurut saya sih udah sesuai sih Pak. Kalau dari opini saya ya Pak ya. Mm-mm. Sesuainya di mana? Boleh tolong kamu jelasin nggak? Karena teman-teman yang lain, ini konteksnya Randy secara berarti dunia profesional ya. Correct me if I'm wrong ya, Randy. Iya, Secara iya. dunia profesional udah melakukan ini gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng sama Randy yang emang juga hari-hari udah ngerjain ini. Jadi menurut kamu gimana, Randy? Oke. Kalau menurutku sih, kalau memang ini kan karena emang aku banyak bermain di ads juga ya Pak ya. Hmm. Kalau dari yang aku lihat, secara step by stepnya itu memang udah sesuai gitu. Karena biasanya juga aku kalau di ads itu biasanya memang aku kayak ngelempar ads dulu kan. Jadi biar dia training dulu, biar dia masuk ke learning phase-nya dulu gitu kan. Nah nanti setelah dari learning phase itu biasanya kan dia 7 hari gitu kan. Nah habis itu setelah 7 hari biasanya itu aku ngelakuin validationnya kayak ngecek nih, oh kalau misalkan dari hasil ads-nya ini ternyata oh ini udah sesuai, udah bener gitu kan. Berarti kalau udah sesuai, ini bisa aku lanjut.
dan bisa aku tes selama mungkin berjalan 1 bulan atau mungkin 2 bulan gitu kan, buat ngeliat hasil optimalnya gitu. Nah, tapi kalau semisalkan ketika di validation datanya, oh ini ada yang salah gitu, ada yang bottleneck, berarti eh, kemungkinan targeting dari yang aku buat atau yang aku kasih ke robotku itu apa ke sistem ads-nya itu masih belum tepat. Jadi ya di situ biasanya aku balik balik lagi ke fase training untuk menetapkan lagi sih target audiens yang aku mau kayak gimana gitu. Jadi prosesnya continue ya, terus-menerus gitu. Terus Training, validation, testing, nggak puas, balik lagi ke training, validation, testing, puas, terus habis itu tinggal di deploy atau tinggal dijalanin, tapi bukan artinya akan selamanya seperti itu. Ya kan? Karena pasti akan ada momen-momen di mana dia degrading atau nilainya jadi jelek gitu. Atau performanya betul menurun. Makanya kalau ketika betul performanya menurun, di training ulang, divalidasi ulang, di betul testing doang, ulang gitu ya. Jadi ya betul. itu benar caranya seperti itu Randy. Berarti apa yang kamu lakukan memang sudah betul di dalam dunia kerja. Jadi buat teman-teman yang lain, kayak gitu cara yang ngelakuin machine learning di dunia profesional. Ngelakuin 3 step ini, sampai sejauh ini sih yang saya tahu machine learning itu pasti akan melakukan 3 step ini. Sebelum 3 step ini dilakuin at least sekali, maka mustahil kamu bisa bilang bahwa, "Oh, saya udah bikin model machine learning." Tidak mungkin, karena 3 ini harus dipenuhi dulu. Nah, pertanyaan saya adalah, kita balik lagi ke analogi yang tadi gitu ya, kita tahu nih bahwa ini training nih, validations nih, testing. Di setiap stepnya, kita harus bisa menilai loh, apakah si AI ini atau si mesin ini gitu, itu udah benar ngelakuinnya gitu. Menurut kalian, gimana caranya kita ngelakuin itu? Gimana caranya kita melakukan penilaian? Menurut kalian gimana? Dulu ketika kalian ngerjain UAN atau latihan UAN atau belajar tentang UAN gitu ya, atau nggak usah UAN deh, IELTS, TOEFL, atau apapun itu, ujian intinya. Gimana caranya kalian dinilai? Ada yang masih ingat? Gimana menilai setiap step by step ini? Jawaban benar salah bukan Pak kayak gitu. Jawaban benar salah ya. Nah, kita mau menilai itu dengan jawabannya benar atau salah. Kalau benar, gimana? Dapat nilai, kalau salah dikurangin. Gitu. Benar berarti dapat +1, kalau salah misalnya di -1 gitu ya. Atau dikasih reward, kalau ini dikasih punishment gitu ya. Tapi ini sebenarnya banyak nih caranya. Ada ngomongin tentang reinforcement learning, ngomongin tentang classification, tentang apa namanya, regressions dan lain-lain, itu banyak caranya tergantung. Cuman yang perlu kalian pahamin adalah menilainya itu sebenarnya sesimpel bahwa jawabannya benar atau salah. Kalau benar ya bagus, kalau salah berarti harus diapain? Kalau kalian ngejawab jawaban itu salah, berarti harus diapain? Ketika ngejawab jawaban di dalam belum ujian ya, masih latihan, berarti yang harus kalian lakukan apa? Dibenerin harusnya. Dibenerin dengan cara belajar Eh, ulang, atau orang ngomongnya Oke. retraining. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini mau saya taruh di mana? Di dalam sini, sisi training, di training kah? Di validations kah? Atau di testing? Yang menurut kalian yang benar di mana? Kalau menurut saya validation sih Pak. Validations. Kenapa?
Karena kan validation itu kan mengecek ya hasil dari trainingnya ini benar apa enggak gitu. Kalau emang benar kan ya udah berarti bisa dilanjut gitu kan. Tapi kalau salah ya harus di training ulang lagi gitu kan berarti harus. Betul. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mau jawab, ini dilakukan di semuanya. Permasalahannya adalah beda-beda efeknya, bagus salahnya, benar atau salahnya, itu beda-beda. Penilaiannya sama, cara menilainya sama ya. Tentu kamu mau dinilai ketika lagi belajar, mau lagi soal mock test, mau lagi pas ujian gitu ya. Itu kan sama cara menilainya semuanya. Ya kan? Cuman perbedaannya adalah kalau ketika masih ngelakuin training ya, itu kamu sedang mencoba menjawab pertanyaan dari yang kamu lagi lihat dan sebelahnya ada jawaban. Bayangkan ketika ini itu input dan outputnya itu terlihat. Gimana caranya kita gedein ini? Nggak bisa di bold. Coba ya. Oke. Karena kalian tahu nih tentang input dan outputnya. Sehingga bayangkan ketika kamu lagi belajar, pertanyaannya itu ada di depan kamu, jawabannya ada di sebelahnya dia. Kalau kamu dikasih jawaban kayak gitu, atau kamu dapat pertanyaan di mana sebelahnya ada jawaban, kira-kira nilai kamu berapa? Misal dari ada 100 soal gitu ya, kamu bakal bisa jawab berapa? Kalau ada 100 soal, jawabannya ada di sebelahnya nih, dan kamu disuruh ngisi jawabannya gitu. Kamu bakal bisa ngisi berapa dari 100? Harusnya bisa ngisi semua sih Pak, 100-100 Harusnya bisa ya. ngisi semua ya, gitu. Iya, Kenapa bisa kayak gitu? karena jawabannya kan ada di sebelah soalnya. Nah, Kayak betul, cuma nyalin aja sih. betul Randy dan juga Nanda. Karena kayak cuma nyalin doang. Ya, karena kan sebelahan, ya kan? Tapi ingat, mesin bukan manusia. Mesin nggak bisa kayak gitu. Oke. Mesin itu belajarnya bukan dengan ngeliat jawabannya, tapi dia ngeliat pola. Ya. Jadi walaupun jawabannya ada di sebelahnya dia, belum tentu dia dapat nilai 100. Tapi itu mempermudah dia untuk melihat polanya. Kenapa? Karena outputnya ketahuan. Jadi dia kayak seakan-akan menghubungkan input sama outputnya aja. Dia menghubungkan jawaban sama jawabannya. Dia menghubungkan pertanyaan dengan jawabannya dia. Gitu. Jadi cuma ngehubungin karena dua-duanya ada di mata dia. Gitu. Nah, sekarang karena input dan outputnya ketahuan, maka harusnya dapat bagus. Walaupun nggak 100, tapi seharusnya dapat bagus. Nah, dibandingkan dengan yang validation, nah yang ini, kamu nggak tahu outputnya berapa, kamu nggak tahu jawabannya, kamu sedang melakukan ujian pura-pura, di mana ujian pura-pura itu tidak ada jawabannya di sampingnya, kan? Tapi kamu tetap disuruh ngejawab pertanyaan dari yang kamu lihat sebelumnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu lihat di sisi training. Contoh, ketika di dalam latihan kamu ngelihat nih bahwa 10 tambah 10 sama dengan 20. Oke. Terus di dalam validation, kamu ditanya hal yang sama. Jawabannya nggak kelihatan nih 20. Tapi kira-kira kamu bakal bisa ngejawab nggak pertanyaan yang pernah ditanyain dulu sebelumnya? Persis pertanyaannya. Kira-kira menurut kalian bisa atau nggak ngejawab pertanyaan tersebut?
Harusnya bisa sih Pak kalau kayak gitu. Kenapa bisa? Karena udah ada di memorinya kan kalau kayak gitu kan. Tuh. Karena input kayak gini. Walaupun output tidak ketahuan, tapi inputnya pernah ada di soal training. Gitu. Tapi karena nggak semua pertanyaannya itu sama dengan yang kamu training, seharusnya banyak benarnya, tapi tidak banyak ketika training. Contoh, misal dari 80 soal, 80 dari 100 soal itu pernah ditanyain sebelumnya, 20-nya pertanyaan yang baru. Kira-kira berarti kamu seharusnya bisa mendapatkan 80, ya kan? Karena sebelumnya dari 100 tersebut, dari 80 tersebut udah pernah muncul. Yang kamu tinggal istilahnya mengingat lah apa yang ada di sebelumnya, gitu. Nah, sekarang ya, ketika testing, soalnya itu 100% berbeda dengan yang sebelumnya. Atau mungkin pun kalaupun sama cuma 10% dari yang sebelumnya. Kira-kira nilai kalian bakal bagus atau jelek di sini? Kalau soalnya baru semua sih mungkin akan minim sih Pak, bakal jelek harusnya. Oke. Seharusnya banyak salahnya karena soalnya banyak yang baru dan nggak ada di training. Gitu. Ya. Jadi di sini nih, mesin tahu input dan output itu untuk training. Validations, mesin tahu input tapi outputnya nggak dikasih tahu. Inputnya banyak yang dari training. Atau pertanyaannya banyak yang dari training. Nah, yang ini inputnya sedikit yang dari training. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan step by step-nya, sekali lagi, itu mirip banget dengan bagaimana seorang manusia itu belajar. Pertama, dia lihat dulu dari polanya. Dia lihat dari pertanyaan dan jawaban. Belajar polanya di situ. Lalu dia mulai masuk nih ke dalam soal latihan. Soal latihan, inputnya ada, soalnya ada. Tapi outputnya ketutup, nggak kelihatan. Cuman kebanyakan inputnya atau pertanyaannya udah pernah ditanyain sebelumnya. Otomatis dia seharusnya tetap bisa jawab, walaupun mungkin ada beberapa yang lupa, atau mungkin ada beberapa yang mungkin salah jawabnya, dan seterusnya. Baru ketika ujian beneran, ternyata mayoritas dari soalnya nggak pernah ditanyain sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, ini kan yang terjadi di dunia nyata. Di dalam sekolah-sekolah kan seperti itu. Tapi kenapa bisa orang itu tetap dapat 100 ketika ujian? Tetap ada yang IPK-nya 4 ketika setelah selesai kuliah gitu. Kira-kira menurut kalian kenapa? Apa yang terjadi dalam proses ini? Dari atas sampai bawah, apa yang terjadi? Kenapa bisa ada orang yang nilainya tetap 100 ketika ujian, walaupun dia nggak pernah jawab pertanyaan itu sebelumnya? Atau IPK-nya tetap 4 gitu. Menurut kalian kenapa kira-kira? Suara saya terdengar nggak, Pak? Terdengar. Suara saya, mungkin kalau menurut saya tuh dia lebih mengedepankan penalarannya mungkin, Pak. Jadi Betul. logikanya dia main untuk menjawab jawabannya, Pak. Betul. Logikanya mengedepankan logika gitu ya.
Mengedepankan logika. Iya Pak, benar banget. Atau proses belajarnya Dia lebih menalar soalnya daripada menghafal jawabannya Pak. menalarkan daripada menghafal. Tuh, jawabannya betul sekali. Yang kita pengen mesin lakukan adalah bagaimana caranya dia belajar dari sesuatu yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu kan udah terjadi, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan di masa lalu kan udah ada jawabannya, ya kan? Data-datanya kan udah lengkap. Belajarlah dari situ. Supaya apa? Supaya kita bisa memprediksi masa depan. Memprediksi masa depan itu seperti apa? Data-data di masa depan memang belum ada, tapi kita bisa semengandai-ngandai. Contoh seperti ini. Kita punya data penjualan bulan lalu. Oke, kita lihat berapa banyak orang yang datang, kita lihat di jumlah harinya ada berapa dan seterusnya. Bisa nggak kita prediksi jumlah penjualan kita di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan seterusnya? Yang kita pengen tanya adalah kalau ada 100 orang yang datang di bulan depan, berarti berapa pendapatan kita? Menurut prediksi kalian. Gitu. Menurut prediksi si model. Gitu. Dia harus bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, supaya dia bisa menjawab pertanyaan kita yang terjadi di masa depan. Tapi dia hanya bisa melakukan itu, si model ini atau si mesin ini hanya bisa melakukan itu kalau dia sudah melihat polanya. Oh, di bulan Januari kemarin begini, Februari kemarin begini, Maret itu begini, April, Mei, sampai Juni itu begini. Oke, kalau gitu, kata si model. Modelnya oke, gue udah siap. Lu mau nanya bulan Juli, nih gue kasih prediksi gue. Lu mau nanya gue bulan apa? Agustus, nih gue kasih prediksi gue. Bulan apa? Desember, nih gue kasih prediksi gue. Itu yang kita pengen dari mesin. Dia belajar dari data-data yang udah ada, di mana di situ ada input dan outputnya, supaya apa? Supaya dia bisa memprediksi masa depan, di mana inputnya kita bisa mereka-reka, tapi outputnya nggak ketahuan. Gitu. Ya, dengan cara apa? Tadi teman kamu merangkumnya dengan sempurna, mengedepankan logika, atau dalam mesin, itu penalaran ketimbang menghafal. Penalarannya dalam bentuk apa? Penalaran pola tentunya. Gitu. Sampai sini, ada pertanyaan tentang machine learning? Ini udah 3/4 jalan. Apakah sudah cukup jelas tentang intro machine learning-nya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau nanya boleh Pak? Boleh, silakan. Kan kalau setahu saya mesin-mesin pencarian seperti AI kayak GPT, Gemini, Copilot dan lain sebagainya, ya kan pakai 3 metode ini untuk menjawab jawaban dari orang yang nyari jawaban di sana kan Pak? Saya harus koreksi cepat, bukan kayak gitu. Gemini, ChatGPT, atau apapun itu modelnya, tidak menggunakan 3 step ini untuk menjawab kamu. Nggak kayak gitu. Di dalamnya, yang membuat dia jadi bisa menjawab pertanyaan kamu, itu adalah penalarannya dia. Hasil belajarnya dia yang menjawab kamu. Tapi 3 step ini, itu adalah proses dia belajar sehingga mendapatkan penalarannya tadi, gitu, atau ilmunya tadi. Sama seperti kamu belajar. Ketika kamu belajar gitu ya, tentu ada knowledge atau ada pengetahuan yang masuk ke dalam kepala kamu kan. Ketika saya bertanya ke kamu, Fauzi, tolong ajarin saya dong tentang stock market gitu, atau tentang saham. Kamu belajar itu. Atau Fauzi, tolong ajarin saya dong tentang konsep machine learning atau data analytics gitu ya. Tentu kamu nggak akan, oh ya sebentar Pak, saya training dulu ya gitu, terus saya validation dulu ya, saya testing dulu. Enggak kayak gitu. Yang kamu lakukan adalah kamu menjawab pertanyaan saya dengan apa yang kamu pelajarin, yang udah kamu lakukan sebelumnya.
proses pembelajarannya terjadi sebelum kamu ditanya. Baru setelah kamu siap, baru saya tanya, gitu. Nangkep bedanya di mana, Fauzi? Oh, berarti AI pun juga sebenarnya bahasa gampangnya dia memberikan jawaban yang udah dipelajarin sebelumnya gitu, Pak. Betul. Itu yang dilakukan sama ChatGPT, AI, dan sebagainya. Model-model di luar sana ya kayak gitu. Dia udah belajar dulu, baru bisa ditanya. Kalau dia belum belajar ya jangan ditanya. Gitu. Soalnya kan selain itu kan kita juga kadang kan ada metode belajar yang kayak seperti yang tadi Bapak bilang, jika ditanya untuk apa permasalahan bukan solusi untuk ke masa depan itu dari yang dipelajarin dari masa lalu kan Pak. Mungkin kalau dari manusia kan dia bisa menalar lebih dari mesin kan Pak. Mungkin kalau misalnya AI apakah bisa kayak gitu Pak? Nah, sekarang saya mau jabarin lagi dari sisi biologi deh kalau gitu. Bisa nggak kamu jelaskan gimana manusia melakukan penalaran? Dari segi biologi aja. Apa yang terjadi di dalam otak kita ketika kita ngelakuin penalaran? Bisa nggak kamu jawab itu? Mungkin jelasnya kayak yang tadi Pak bilang mencari data-data sebelumnya kan Pak. Yang kemudian diolah terus bisa dibilang dijadikan evaluasi untuk menjadi bahan di masa depan. Kan itu prosesnya. Ya. Itu prosesnya. Nah, ketika hasilnya itu, hasil dari proses kamu belajar itu, bentuknya kayak apa emang? Hasil penalarannya itu. Mungkin masih berupa teori mungkin Pak. Kan masih belum dapat dipraktekkan kan, soalnya masih terjadi juga Pak. Betul. Tapi even saya sekalipun ya Fauzi, saya nggak bisa jawab pertanyaan saya barusan. Karena bentuknya abstrak, ada di dalam kepala kita. Kita nggak bisa jawab itu. Contoh, kenapa kamu sama saya dan juga teman-teman yang lain tahu 1 tambah 1 sama dengan 2? Kita bisa berdebat, ya Pak, karena 1 tambah 1 sama dengan 2, dari dulu saya belajar kayak gitu, lalalala. Tapi emang apa yang terjadi di dalam otak kita? Yang ngejawab 1 tambah 1 sama dengan 2 kan sebenarnya otak kita, ya kan? Hasil pembelajaran kita di masa lalu, waktu SD itu ketika kita diajarin sama guru kita 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kan masuk ke dalam kepala kita, ya kan? Kenapa sampai sekarang kita masih bisa tahu itu? Apa yang terjadi di dalam kepala kita untuk bisa keluar jawaban ketika ditanya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu gimana caranya? Apakah kita bisa jawab itu? Mungkin bisa dibilang, kalau menurut saya sih Pak ya kan, orang kalau misalnya belum tahu apa-apa nih, terus pasti kan orang lebih percaya sesuatu yang memberitahu dia duluan tentang ketidaktahuan itu Pak. Nah, pada akhirnya mungkin di masa depan secara tidak langsung otak kita juga bakal ngikutin jawaban apa yang dijawab orang yang pertama kali kita ngasih tahu, mungkin itu Pak. Jadi kayak lebih ke otomatis jawab gitu Pak. Ya, Dari itu kan alam bawah sadar gitu. Kepercayaan itu yang tadi kamu bilang, itu kan juga adalah knowledge kan sebenarnya. Itu adalah ilmu pengetahuan yang terserap atau knowledge ke dalam kepala kamu gitu. Tapi gimana cara ngeluarinnya? Gimana cara ngeluarin itu? Alam bawah sadar mungkin Pak. Alam bawah sadar. Kamu bisa nggak menjelaskan alam bawah sadar secara sains? Susah ngejelasinnya Fauzi. Iya benar-benar susah. Susah banget untuk ngejelasinnya. Makanya saya tanya tadi kan, apa yang kita pelajarin nih? Kita pelajarin. Terus habis itu ditanya nih hasil pembelajaran yang kita bisa jawab kan. Tapi kalau dirunut gitu ya, kenapa kamu bisa jawab begitu? Emang apa yang terjadi di dalam otak kamu gitu? Itu nggak bisa dijawab. Karena ya muncul gitu aja gitu. Alam bawah sadar kita yang munculin itu gitu. Hasil pembelajaran itu yang munculin. Sama kayak mesin ini, itu juga sama. Kita benar-benar nggak bisa jawab apa yang terjadi di dalam mesin itu. Kenapa bisa sampai keluar jawaban kayak gitu. Selain dengan menggunakan yang namanya statistik. Semua model
dalam dalam konteks machine learning itu di dalamnya ada perhitungan statistiknya gitu. Atau probability dan statistik. Tapi apakah bisa dijelaskan kenapa probability dan statistiknya harus seperti itu? Nggak ada yang bisa. Karena otak kita sama kayak dengan si model machine learning ini, itu sifatnya adalah black box. Nggak ada yang tahu dalamnya kayak apa. Kita ngerti gimana dia bisa keluar, tapi nggak ngerti secara esensinya kenapa itu bisa kayak gitu. Gitu, Fauzi. Sampai sini paham? Baik, Pak. Paham, Pak. Makanya agak tricky kan. Ini tuh beda banget dengan yang kita pelajarin kemarin-kemarin soal descriptive analytics. Jelas di depan kita tuh ada angka, kita ngerti ngitungnya gimana, keluar hasil. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang kita mau mencoba melihat ke masa depan nih, jauh ke masa depan, yang bahkan belum kejadian, terus kita disuruh memprediksi itu. Gimana caranya? Yang kita tahu adalah kira-kira kalau inputnya demikian hasilnya berapa gitu. Itu yang susah. Baik, Pak. Paham. Nah, itu juga yang membuat kenapa predictive analytics ini jadi menarik buat bisnis. Walaupun susah, tapi value-nya luar biasa gede. Coba bayangkan gini. Memprediksi revenue kita punya perusahaan gitu ya, memprediksi revenue di bulan Desember itu adalah 10 kali dari bulan ini gitu. Atau berdasarkan hasil dari prediksinya itu kira-kira kita bakal bisa IPO atau kita ngelisting di bursa saham gitu ya, itu 3 tahun dari sekarang. Kira-kira kalau kamu dapat informasi demikian, apa yang bakal kamu lakukan terhadap company kamu? Apakah itu adalah informasi yang berguna menurut kalian atau itu adalah informasi yang sebenarnya biasa aja? Atau masih belum kebayang gunanya predictive analytics itu apa? Mungkin bisa jadi informasi menarik, Pak. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi kan, untuk memprediksi masa depan itu mempelajari dari data-data yang udah lewat kan, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya kita mendapat informasi itu, mungkin kita bisa kebayang-bayang nanti 1-2 langkah selanjutnya bakal kayak gimana. Betul. Supaya kita bisa mempersiapkan itu. Tujuan kita untuk memprediksi masa depan itu supaya kita bisa mempersiapkan itu. Nah, jadi itu konsep dari machine learning. Jadi saya harus ajarkan itu sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu regresi dan juga classification. Karena konteksnya itu berbeda sekali dengan yang namanya descriptive analytics yang kita pelajarin setengah semester sebelumnya. Tapi saya harap dengan saya kasih analogi kayak gini, penggambaran kayak gini, kalian jadi lebih paham terhadap apa yang saya jelasin tentang machine learning. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sini. Jadi ini yang tadi sebenarnya saya jelasin dari tadi, model itu ya sebenarnya kayak oven lah atau kayak semacam mesin di tengah yang mencoba mengolah input jadi sebuah output. Inputnya apa? Yaitu data-data yang kita punya atau kita seakan-akan kayak, oke, kalau misalnya customer age-nya sekian, purchase history-nya sekian, kategori produk yang dibeli sama si orang ini sekian, nah diskon yang dikasih ke orang ini sekian-sekian. Model tersebut akan bisa menjawab pertanyaan, kira-kira orang tersebut nge-spend uang berapa di dalam toko kita. Ini bukan lagi tentang kayak, yaudah tergantung Pak dia beli apa nantinya gitu. Enggak, kita udah harus bisa memprediksi berdasarkan orang ini ya, profil orang ini. Ketika dia datang ke toko kita di bulan Oktober nanti, dia bakal spend berapa. Itu yang bakal dijawab sama model. Sesuatu yang nggak akan bisa kalian hitung sendiri sekarang. Kalau misal kalian bilang, Pak,
kayaknya kalau misalnya dia beli barang ini kan kita tetap bisa hitung dong profitnya. Kalau dia beli barang itu, kamu tahu dari mana dia beli barang itu? Modelnya, model ini itu bisa ngebantu kamu ngejawab itu. Model ini bakal bisa bilang bahwa, oh ya orang ini nanti akan beli ini di masa depan. Kenapa? Oh iya, karena berdasarkan customer age, berdasarkan purchase history-nya, bla bla bla, dilihat polanya, modelnya bakal bisa bantu kamu ngejawab demikian. Apakah 100% akan terjadi? Tidak. Nggak ada yang 100% di dalam prediksi. Bohong kalau misal sampai orang bilang bahwa, oh ya prediksi gue 100%. Nggak mungkin. Sifatnya adalah sekali lagi probability. Tapi semakin tinggi probability-nya ya berarti semakin yakinlah kamu terhadap hasil prediksinya tersebut. Ya, model itu sama seperti yang saya ajarkan, input diolah menjadi sebuah output. Outputnya apa? Itu adalah hasil prediksi di masa depan. Oke. Nah, ini juga step by step yang tadi saya ajarin. Mirip. Mulai dari belajar dulu tadi, terus ujian dalam artian tes ujian ya, mock up test gitu, practice test kalau di sini. Habis itu baru real exam-nya atau ujian beneran ya, gitu. Kali ini nggak dikasih tahu sama sekali kunci jawabannya. Kenapa nggak dikasih tahu kunci jawabannya? Karena kejadiannya di masa depan, nggak ada yang punya kunci jawabannya. Kalaupun ada yang punya kunci jawabannya adalah Tuhan gitu, karena di masa depan terjadinya kan. Kejadian yang mau kamu coba prediksi ini ada di masa depan. Jadi nggak ada yang punya kunci jawabannya. Sampai dia benar-benar kejadian. Nah, sekarang kalau ditanya, kita bisa memprediksi apa Pak di masa depan? Banyak, semuanya bisa kita prediksi. Nah, tapi ada kebagi jadi dua sub kategorinya atau kategori besar. Yang pertama itu adalah regresi, yang kedua itu klasifikasi. Regresi itu nebak angka. Kalau klasifikasi itu nebak kategori. Nah, menurut kalian, mana yang lebih susah? Nebak angka atau nebak klasifikasi? Menurut kalian? Atau menurut kalian gini, lebih gampang menebak apa yang ada di kepala saya itu angka berapa? Atau menebak apakah angka yang di kepala saya itu genap atau ganjil? Lebih susah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Kak. Kenapa itu lebih susah? Eh, karena jenisnya banyak, Pak. Jenisnya banyak. Ya, Kalau yang kedua? kalau genap ganjil kan cuma dua, Pak. Genap atau ganjil. Lebih sedikit pilihannya, Pak. Opsinya Betul. lebih sedikit. Menebak angka jadi jauh lebih susah ya. Karena banyak banget kemungkinannya. Bisa 1, 2, 3, 4, sampai 100. Bisa jadi yang di kepala saya 75,8638. Gimana coba kamu mau nebak kayak gitu? Ya kan? Susah. Menebak menggunakan prinsip regresi itu susah. Makanya bisa disebut sebagai ada errornya nanti. Berapa jarak antara prediksinya dengan kenyataannya. Gitu. Nah, kalau classifications gampang kan tadi kayak mau nebak ganjil atau genap. Nebak errornya gimana kalau kesalahannya ya berarti benar atau salah, sesimpel itu. Ya. Regresi itu menebak angka, dinilainya gimana? Ya seberapa jauh hasil tebakannya terhadap kenyataannya. Kalau klasifikasi tinggal dilihat ini sama atau enggak dari kenyataan. Gitu. Oke, jadi itu perbedaan antara regresi dengan klasifikasi. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak pernah ada yang namanya predictive analytics model itu sifatnya deterministik atau pasti. Nggak ada. Semuanya sifatnya probabilistik. Ya, probabilistik itu artinya kemungkinan besar atau kemungkinan terjadinya, bukan pasti. Segala sesuatu yang kamu lihat di dalam descriptive analytics kemarin, kamu ngitung mean, kamu ngitung median, ngitung apalagi standar deviasi dan seterusnya, itu pasti mau datanya kayak apapun ya kamu tinggal hitung berdasarkan datanya, selesai. Mau itu dihitungnya di bumi, mau itu dihitungnya di bulan, mau dihitungnya sekarang, mau hitungnya besok, mau hitungnya kemarin, seharusnya sama. Nggak akan berubah sama sekali. Itu yang namanya deterministik. Tapi probabilistik itu beda.
Probabilistik itu sifatnya adalah kemungkinan. Semakin tinggi kemungkinan itu terjadi, maka semakin bagus atau semakin bisa kamu percaya. Nah, sekarang saya mau tanya ini sebagai apa namanya, sebagai analogi ya. Berliana, kedengeran suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Kalau saya bilang ke kamu, Berliana, kita besok jalan ya berdua, tapi besok 90% hujan. Kira-kira kita bakal bawa payung atau enggak besok? Bawa, Pak. Kenapa? Karena kalau nggak bawa payung, nanti eh kena hujan, basah. Tapi besok belum kejadian. Hmm, Kan belum kejadian. Kenapa kita harus bawa payung? Apa, jaga-jaga aja sih. Jaga-jaga. Kenapa kamu bisa ngomong jaga-jaga? Karena informasi dari saya, ya kan? 90% kemungkinan besar besok hujan. Kalau saya bilangnya cuma 10%, kamu bawa payung nggak? Hmm, Enggak. Enggak. Padahal dua-duanya sifatnya adalah prediksi saya, ya kan? Kayak besok hujan deh. Terus kamu nanya, emang menurut Pak Theo berapa persen kemungkinan hujan? 90%. Oh ya, saya percaya bawa payung lah. Tapi kalau misalnya saya bilang cuma 10%, kamu nggak akan percaya. Gitu. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Yang namanya predictive analytics itu sifatnya adalah tentang prediksi. Nggak pernah ada yang 100%. Tapi tentu semakin tinggi persentage-nya itu, semakin tinggi juga keyakinan kamu bahwa itu akan terjadi. Terus kalau misalnya besok hujan, kamu akan menyesal nggak? Kalau besok ternyata nggak hujan, kamu akan menyesal nggak bawa payung? Kalau saya bilang 90% besok hujan, tapi ternyata nggak hujan. Kamu akan Enggak, menyesal bawa payung nggak? enggak juga sih. Enggak ya? Karena itu bagian dari ketidakpastian di dunia ini. Randomnya dunia ini kayak gitu. Tapi ya tadi saya bilang, makanya kamu kamu biasanya akan bertanya nih kalau saya bilang, besok hujan 90%. Pasti yang akan kamu tanya berikutnya adalah, Bapak tahu dari mana? Gitu 90%. Baru saya bilang, 90% saya dapat dari BMKG. Prediksinya berdasarkan pergerakan angin, curah hujan di bulan sekarang atau di minggu sekarang, typhoon di Filipina yang bergerak ke arah Jawa dan seterusnya. Berdasarkan data-data yang sama di masa lalu, itu membuat Jakarta itu 90% kemungkinan hujan. Makanya saya bilang besok 90% kemungkinan hujan. Gitu. Ya. Tapi apakah besok kejadian ya kita nggak tahu. Tapi apakah 90% itu datang dari angka ngasal? Enggak. 90% datangnya dari data yang udah terjadi di sebelum-sebelumnya. Itu ya. Nah, banyak banget predictive models itu dipakai di luar sana. Ini bukan lagi tentang ngitung berapa ya pendapatan gue bulan lalu ya. Atau habis berapa ya penjualan atau berapa ya penjualan gue di bulan lalu, enggak kayak gitu. Tapi dia bertanya tentang hypothetical question atau pertanyaan what if di masa depan. Contoh di Gojek. Di Gojek itu dia ada satu pertanyaan di dalam tim data scientist-nya dia di zaman dulu itu, berapa banyak pendapatan driver itu di minggu ini. Dia mengolah data berdasarkan jam online, areanya, itu hari keberapa dalam minggu tersebut, dan juga pendapatan-pendapatan dari banyak driver Gojek di beberapa bulan terakhir dan seterusnya. Dia mau nebak apa? Dia mau nebak berapa pendapatan si Gojek driver ini dengan variabel-variabel tersebut, dengan input-input yang tadi saya omongin. Sehingga hasilnya adalah sebuah apa ya namanya, sistem rekomendasi yang bisa dikasih ke driver untuk, bro, online jam segini. Karena di jam segini biasanya pendapatan lu akan naik. Tahu dari mana? Ya berdasarkan jam online lu di masa lalu, berdasarkan area tempat lu ngiter di masa lalu, pendapatan lu di masa lalu dan sekitarnya.
Itu yang mau coba dijawab sama Gojek. Dan itu menggunakan teknologi yang namanya regresi. Kenapa? Karena dia mau mencoba menebak hasil penjualan atau earnings-nya atau pendapatannya si driver Gojek. Nah, kalau Tokopedia itu beda lagi. Dia bertanya apakah seorang penjual gitu ya, toko di dalam Tokopedia-nya itu akan tutup toko atau enggak. Nah, kalau dari sini bukan lagi mau nebak angka. Dia mau nebak apakah tutup atau tidak, sehingga bentuknya adalah klasifikasi. Tahu dari mana sebuah toko itu akan bisa tutup atau enggak? Dilihat dari hari aktifnya di masa lalu, apakah tren dari penjualannya itu meningkat atau justru menurun, dilihat dari respon time, dilihat dari rating, dan sebagainya. Apakah toko itu udah beneran tutup? Enggak, tokonya masih ada. Tapi dia pengen tahu next month atau bulan depan, tokonya tutup atau enggak. Nah, yang dia punya adalah data-data dari masa lalu. Gitu. Supaya apa? Supaya informasi tersebut, kalau seandainya dia memprediksi bahwa, oh ada 3 toko yang kemungkinan tutup nih di bulan depan, maka si Tokopedia itu bisa ngasih semacam insentif. Gitu. Supaya apa? Supaya seller-seller tadi yang seakan-akan diprediksi akan keluar, itu nggak jadi keluar. Gitu. Dikasih insentif-insentif yang menguntungkan buat mereka supaya mereka nggak jadi meninggalkan Tokopedia. Kenapa nggak ninggalin Tokopedia? Kan karena mereka customer. Gitu. Karena customer Tokopedia itu bukan cuman kita sebagai pembeli, tapi juga penjual tokonya yang ngelakuin penjualan tersebut. Nah, contoh kasus yang lebih mengarah ke finance gitu ya, bukan lagi tentang startup yang ada sekarang, itu di bank. Kalau kalian mau apply kredit ke bank, kalian dapat kreditnya berapa? Karena biasanya gini, kalau kalian apply kredit ke bank gitu, oh Pak, saya mau 10 juta gitu. Kalian dikasih nggak 10 juta? Bisa lebih, bisa kurang, atau bahkan nggak dikasih sama sekali gitu. Tahu dari mana bank? Gitu. Oh iya, bank ini lebih percaya sama orang A, makanya dikasih lebihan, tapi nggak percaya sama orang B, makanya application-nya B itu di-reject gitu, atau ditolak, permintaan pengajuan pinjaman dananya ditolak. Dari banyak hal. Dari income-nya, dari tipe-tipe employment-nya, dia pekerja tetap atau bukan, apakah dia punya hutang sebelumnya, apakah dia ketika punya hutang bayar tepat waktu atau enggak. Dari variabel-variabel tersebut, keluarlah sebuah angka yang jadi pokok pinjaman buat si peminjam. Apply-nya 10 juta, oh dikasih 20 juta, karena berdasarkan track record-nya mereka bagus. Si orang yang minjem ini bagus, ya udah kasih lebihan aja. Dengan bunga yang lebih kecil. Ada yang apply-nya 50 juta tapi dikasih cuma 5 juta. Karena track record-nya buruk. Udah 5 juta, terus bunganya juga besar. Seterusnya. Ya. Jadi predictive models ini ada bukan untuk menghitung apa yang udah terjadi di sebelumnya. Itu tugasnya descriptive analytics. Predictive analytics itu justru menggunakan apa yang udah dihitung sebelumnya itu untuk memprediksi masa depan. Apakah driver Gojek tadi udah beneran dapat pendapatan sekian? Belum. Ini masih bentuknya rekomendasi. Apakah seller di Tokopedia udah beneran keluar? Belum. Tapi ini bentuknya adalah mitigasi. Apakah seseorang yang minjam ke Bank BCA ini udah dapat pinjamannya? Belum. Tapi sekali lagi ini adalah bentuk mitigasi supaya pinjamannya nggak mangkrak gitu. Atau nggak jadi non-performative loan. Gitu. Ya, itu adalah contoh untuk predictive models. Nah, sebelum saya tutup kelas kali ini, saya mau menguji kalian. Kira-kira dari contoh-contoh berikut, apakah ini adalah contoh klasifikasi atau regresi? Dan apa inputnya dan apa outputnya? Oke. Nah, dari contoh yang pertama, kamu punya toko kopi. Oke, kamu punya toko kopi. Kamu mau menebak minggu depan berapa revenue dari setiap toko kamu? Ada 12 tokonya. Berarti inputnya apa, outputnya apa, tipenya apa, regresikah atau klasifikasi? Ada yang berani jawab? Inputnya revenue per masing-masing outlet dari ke-12 outlet masuknya regresi, Pak. Masuknya regresi. Inputnya apa, sorry?
revenue masing-masing outlet dari 12 itu. Terus outputnya apa? Outputnya prediksi revenue sih. Prediksi revenue. Mungkin nggak Iya. kira-kira kamu menggunakan revenue untuk memprediksi revenue? Mungkin nggak kira-kira? Oh, sorry. Ini, Pak. Transaksi, Pak. Inputnya. Transaksi, boleh. Tapi Iya. kamu jangan jiper dulu ya, walaupun tadi saya nanya kayak gitu. Bisa kok revenue dipakai untuk menebak revenue, boleh. Boleh, Oh, boleh. oke. Tapi bukan artinya kayak, oh revenue kemarin berapa, revenue besok berapa. Enggak kayak gitu. Oke. Dalam 3 bulan terakhir, revenue berapa? Untuk menebak minggu depan atau bulan depan. Itu boleh kayak gitu. Karena itu adalah pola. Oke. Berapa rata-rata revenue 12 bulan terakhir? Itu boleh dipakai buat Iya. nebak revenue di masa depan. Makanya tadi saya bilang, boleh nggak ngeprediksi revenue pakai revenue? Boleh. Kenapa? Karena yang kamu mau prediksi itu revenue di masa depan. Belum ada datanya. Yang kamu punya sekarang apa? Revenue tentang yang udah terjadi. Tetap boleh dipakai kok. Tetap boleh Oke. dipakai. Siap. Tapi kan apakah itu jadi satu-satunya hal yang memungkinkan untuk memprediksi revenue? Enggak juga. Tadi kamu bilang ada yang lain kan, jumlah transaksi. Ya. Kan? Apalagi kira-kira? Bisa aja season. Season, Ya. betul. Ya kan? Apalagi? Harga bahan baku, Pak. Harga bahan baku, harga dolar pun bisa kamu Nah. masukkan sebagai input. Gitu. Iya, betul. Kan? Jadi kayak banyak banget yang bisa kamu lakukan ke dalam input dan output. Oke. Thank you, Ipe. Nah, yang lain kita masuk ke contoh kedua, yaitu tentang menebak berapa harga apartemen. Misalnya contoh kita dari bank gitu ya, mau appraisal untuk harga apartemen. Atau kita punya apartemen terus kita mau sewain, kira-kira harganya yang bagus gimana gitu. Nah, untuk bisa memprediksi itu, anggaplah kita nggak punya tetangga, kita ansos gitu ya, kita nggak tahu, kita nggak boleh nanya ke orang, lu jual apartemen lu berapa atau lu sewain apartemen lu berapa, nggak boleh gitu. Tapi yang kita punya adalah informasi-informasi yang lain. Kira-kira apa yang kita bisa gunakan untuk menebak apa, dan tipe nebaknya itu regresi atau klasifikasi untuk contoh kasus barusan? Ada yang berani nggak? Regresi, Pak. Oke, benar, regresi. Karena kita mau nebak apa? Harga sewa apartemen, Pak. Betul, karena kita mau nebak harga ya, kalau harga kan bentuknya adalah angka. Inputnya apa kira-kira? Inputnya tuh apa yang mau dicari ya, Pak? Atau sumber Bukan. Kita sumber. mendasarkan tebakan kita berdasarkan apa? Oh, bisa lihat mungkin di marketplace, Pak, kayak di FB. Apa tuh? Biasanya kan di FB ada itu, Pak, apa namanya, iklan-iklan persewaan atau penjualan rumah atau properti. Oke. Terus bakal kamu apain? Bakal dijadiin acuan sih, Pak. Gimana cara jadiin dia acuan? Mungkin bisa membandingkan dari kelebihan dan kekurangan apartemen kita dibandingkan properti yang disewakan di FB, Pak. Oke, itu satu. Kita mungkin ambil dari yang angle yang lebih gampang dulu ya sebelum saya Iya. visit ke sana. Dari harga rata-rata. Oh, iya. Harga rata-rata unit di apartemen yang sama. Berapa dia jualnya atau berapa dia sewainnya. Itu kan bisa jadi acuan kita. Iya. Boleh nggak kita langsung pakai? Boleh. Tapi ada hal lain yang kita bisa lakukan. Seperti tadi, plus minusnya. Plus minusnya dari apartemen yang lain. Apalagi contohnya? Selain dari harga rata-rata harga rata-rata unit di apartemen itu. Apa yang kira-kira mempengaruhi harga? Permintaan gitu, Pak. Permintaan bisa. Tapi yang lain, ayo coba gali. Kira-kira apa yang membuat sebuah harga apartemen itu naik atau turun? Apa? Kalau yang simpelnya mungkin
kerusakan atau itu ya Pak, atau kelebihan dibandingkan apartemen lain? Bisa. Selain itu, apalagi? Yang lebih simpel lagi. Yang lebih simpel lagi. Randy mau jawab juga boleh. Lokasinya, Pak, Lokasi. strategi atau Oh iya, Lokasi. oke. Apalagi kira-kira? Ya. Tahyata, boleh jawab lagi. Apa? Kira-kira jumlah kamar fasilitas. berpengaruh nggak? Akses. Akses, jumlah kamar. Tentu studio sama apartemen yang kamar 2 beda harganya, jauh kan? Akses. Terus apa lagi? Fasilitas apartemennya, Pak. Fasilitas. Bisa ada kolam renang atau enggak, ya kan? Kalaupun ada kolam renang ada berapa? Ada gym atau enggak, dan seterusnya. Itu semua adalah input. Itu semua input yang bisa kita pakai untuk memprediksi harga apartemen kita. Kan itu bentuknya adalah prediksi. Ya. Jadi, ya kita yang harus kreatif untuk nentuin inputnya apa. Gimana cara kita tahu bahwa semua itu berhubungan nih antara input dengan output? Penalaran kita sebagai seorang manusia. Intuisi bisnis kita yang bermain juga di situ. Apa ya yang kira-kira berpengaruh terhadap revenue coffee shop gua? Oh ya udah revenue di bulan-bulan lalu. Oh ya, mungkin bahan pokok atau seasonalnya lagi apa. Itu kayaknya bisa mempengaruhi revenue gue di masa depan deh. Coba lihat. Bisa nggak ya bikin model pakai itu? Apa ya yang kira-kira mempengaruhi harga apartemen gue gitu? Oh iya, jumlah kamar, lokasi, akses, fasilitas, dan seterusnya. Ada kerusakan atau tidak gitu. Kerusakannya apa? Apakah talang bocor atau malah jamur hitam gitu ya? Itu pasti nurunin banget kalau kayak gitu. Dan seterusnya. Ya. Terakhir, nggak usah 4-4 ini terakhir aja, satu lagi. Nah, untuk memprediksi apakah barang itu bakal dibalikin atau enggak. Kita punya toko nih, apakah barang tersebut yang kita jual bakal dibalikin atau tidak? Menurut kalian inputnya apa, outputnya apa, dan apakah dia adalah regresi atau classification? Menurut kalian yang mana? Klasifikasi, Pak. Klasifikasi, betul. Dia ada klasifikasi. Kenapa klasifikasi? Karena dikembalikan atau enggak dikembalikan. Betul. Jadi sifatnya ini ya, apa namanya, kategori ya, dikembalikan atau tidak gitu. Apa yang mau diprediksi? Barangnya bakal dikembalikan atau enggak. Oke, betul. Jadi dikembalikan atau tidak itu adalah outputnya, ya kan? Inputnya kira-kira apa? Mungkin dari riwayat pembelian sebelumnya atau Riwayat. dari ulasannya. Oke, pembelian dari apa namanya, ulasan ya, atau rating ya, atau apa lagi kira-kira? Kategori produk yang sering dikembaliin sama yang enggak. Bisa nggak, Pak? Boleh kategori produk gitu. Kira-kira orang lebih sering ngembaliin baju atau ngembaliin makanan. Nah, itu adalah dua hal yang bisa jadi beda gitu. Mungkin kebanyakan orang ngembaliin makanan karena keburu rusak di jalan. Kalau barang kan lebih tahan banting dan sebagainya. Atau justru malah kebalikannya gitu. Apalagi kira-kira yang bisa membantu kamu untuk menentukan atau memprediksi sebuah barang itu dikembalikan atau tidak? Apalagi? Metode pembayarannya. Metode pembayaran. Kalau pakai kartu kredit, mungkin dia terindikasi fraud dan lain-lain, ya mau nggak mau barangnya jadi harus dikembalikan. Kalau misalnya dia bayar cash, mungkin jadi lebih ini. Atau mungkin dia bayar COD gitu kan. Kalau COD kan lebih banyak yang sering berantem sama kurir tuh. Ini jadi lebih sering dibalikin gitu. Dan masih banyak lagi. Ya, benar jawabannya gitu. Dan itu ya kembali gimana cara kita tahu input yang pas buat output kita gitu. Ya kita yang nentuin gitu. Kita yang berdasarkan kreativitas kita untuk nentuin apa. Berdasarkan apa? Berdasarkan intuisi bisnis kita untuk menentukan itu juga. Itu ya. Tapi exercise kali ini itu membantu kalian seenggaknya mendapatkan benang merah gimana cara gunain si predictive analytics ini. Beneran berguna atau misalnya Pak Teo ini cuma ngomong doang gitu. Karena predictive analytics ini sama powerful ya dengan descriptive analytics.
tapi penggunaannya beda. Yang satu untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu, kalau untuk predictive analytics, kita ngomongin gimana kita memprediksi masa depan. Kenapa kita harus memprediksi masa depan? Untuk ini contoh kasus. Kenapa kita pengen kita tahu revenue dari toko kopi kita? Ya, supaya kita bisa nyiapin kalau seandainya kita butuh cabang ke-13. Atau misalnya kita, oh ya kemungkinan besar penjualannya bakal naik nih, kenapa? Karena lagi musim liburan anak sekolah. Ya berarti gue harus ngestok lebih banyak dong, gitu. Nggak mungkin kamu ngestok H-1 dari kejadian itu bakal naik penjualannya kan? Kamu harus nyiapin itu dari jauh-jauh hari. Kenapa kita harus bisa memprediksi harga jual atau harga sewa dari apartemen kita? Ya supaya kita dapat harga yang paling kompetitif. Harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh customer atau klien kita. Kenapa kita harus bisa memprediksi apakah sebuah barang itu dibalikin atau enggak kalau kita punya toko? Ya supaya kita bisa memfokuskan delivery-nya yang lebih bagus lagi, atau misalnya penjualan barang yang lebih reliable lagi supaya nggak dibalikin terus barangnya. Kalau barang dibalikin itu kan cost buat kita. Nggak cuma tentang kitanya kehilangan uang, kita dapat barang yang nggak bisa di-cycle gitu ya, karena nggak bisa dijual, seterusnya. Jadi itu gunanya predictive analytics. Beda dengan descriptive analytics, tapi keduanya berjalan bergandengan, tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain karena kegunaannya berbeda. Ya. Oke, jadi sebelum saya tutup, ini saya mau coba rangkum apa yang saya ajarin hari ini. Semoga kalian dapat ya, karena ini memang saya harus akui bahwa ini adalah pelajaran yang rumit. Setengah yang kemarin itu kita cuma hahaha, ketawa-tawa, seru ini itu. Sekarang lebih mikir, makanya ini bakal jadi challenge buat kalian. Tapi saya harap penjelasan saya bisa kalian terima. Descriptive analytics itu ngomongin tentang apa yang udah kejadian. Kalau predictive analytics, apa yang bakal kejadian. Nah, terus secara matematis sebenarnya ngomongin tentang predictive analytics atau machine learning itu tentang input dimasukin ke dalam sebuah model dan model itu memprediksi outputnya. Outputnya belum kejadian, makanya dia bisa dibilang mau menebak masa depan. Gimana caranya si model tersebut bisa menggunakan input yang dikasih terus jadi output? Lusa saya ajarin, dimulai dari regresi habis itu klasifikasi. Isinya semuanya tentang probability dan statistik. Tapi saya mau ajarinnya sesimpel mungkin ke kalian. Ya, intinya adalah tadi, input masuk ke dalam model, masuk ke dalam mesin, jadi sebuah output. Dan kenapa si mesin tersebut bisa jadi jago? Sama kayak manusia, dia belajar. Belajar apa? Belajar pola. Lewat 3 step yang saya ajarkan tadi. Ada training, ada validation, dan yang terakhir ada testing. Sama kayak kita belajar ujian, kita belajar dulu materinya, ya. Terus kita soal ujian pura-puranya dulu, kita mock up test, atau kita testing yang pura-pura, baru kita testing beneran. Ya, 3 step tadi harus kalian ingat. Nah, terus regresi ada dua macam nih, 2 macam predictive model atau machine learning. 1 regresi, 2 klasifikasi. Regresi itu kita mau nebak angka. Kalau klasifikasi kita nebak kategori gitu. Kalau angka kan ya gede ya range-nya. Kalau misalnya klasifikasi ya paling cuma 2, 3, 4 gitu karena bentuknya kategori. Nah, sekali lagi model ini sifatnya adalah probabilistik, bukan sesuatu yang deterministik atau pasti. Jadi kita bukan tentang memprediksi masa depan yang pasti terjadi, tapi kita mencoba memprediksi masa depan sedekat mungkin gitu, sesuai dengan kenyataannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan sekali lagi masa lalu seperti apa. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena tadi history repeats itself gitu. Mau nggak mau, seneng nggak seneng ya memang history atau jalannya waktu itu nggak cuma maju tapi juga berputar. Oke, sampai sini sudah selesai materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya tentang predictive analytics. Silakan Randy. Pak, ini mungkin agak discuss aja kali Pak ya, di Boleh. luar dari materi kita. Aku sempat bertanya-tanya aja sih Pak, kan sekarang itu kan AI kan banyak yang pakai machine learning kayak tadi Bapak bilang gitu ya. Nah,
Kalau konsep AGI, Artificial General Intelligence, itu dia kayak gimana tuh Pak? Maksudnya aku udah sempet dengar juga sih berita itu, tapi kayak penasaran aja karena katanya kan AGI ini kan dia benar-benar bisa belajar secara mandiri ya, dan dari Mhm. pengalaman dan observasi gitu ya. Nah itu Mhm. pakai metode kayak gimana tuh Pak kalau kayak gitu Pak? Mungkin yang Pak Theo tahu gitu. Oke. Jadi jujur jujur nih ya, saya juga nggak tahu nih secara pasti tentang tentang AGI ini apakah mungkin atau tidak gitu. Karena setahu saya even sampai detik ini, correct me if I'm wrong ya, setahu saya AGI ini masih debatable, mungkin atau enggak, dan kalaupun mungkin mau di-approach atau enggak gitu. Karena coba kamu bayangkan tadi, proses training, validation, sama testing, itu semua di-guide sama manusia. Itu semua di-guide sama manusia, as in kayak kita yang menentukan. Kita jadi gurunya, ya anggaplah kita yang ngoding modelnya, ini kita jadi gurunya. Kita yang ngajarin dia, kita yang ngasih tahu ini kalau pertanyaan ini jawabannya ini, kita yang kasih soal ujiannya ke dia, kita yang nilai soal ujiannya, terus kita kasih centang lulus atau enggak gitu, lulus atau enggak si AI ini. Oke. Tapi AGI ini itu nggak kayak gitu. AGI ini nggak butuh kita. AG ini kayak seakan-akan gini ya, kita taruh dia di dalam depan komputer, terus dia browsing dengan kecepatan luar biasa ala-ala komputer dan mempelajari apa yang dia pelajarin di dalam internet. Coba kamu bayangkan kayak gitu. Itu AGI. Permasalahannya adalah gini, gimana cara dia tahu benar atau salah? Secara di luar sana banyak hoax. Secara di luar sana banyak misinformasi. Yang kedua, kita ngomongin yang lebih dalam lagi. Manusia dikaruniai Tuhan oleh hati nurani. Hati nurani ini adalah pemilah antara benar atau salah kalau kita ngomonginnya udah masuk ke ranah-ranah yang sensitif. Ya. Kita tahu bahwa membunuh orang itu dosa loh. Dalam konteks apapun itu dosa. Satu. Kedua itu melanggar hak asasi manusia. Ketiga itu melanggar konstitusi. Apakah AI akan bisa menalarkan seperti itu? Kalau misalnya menurut dia justifikasinya bahwa oh iya karena orang ini juga membunuh, kita bunuh aja gitu. Karena yang dipelajarin di internet seperti itu, kata AI. Sah-sah aja, karena yang dipelajarin begitu. Apakah kita sebagai manusia juga akan menganggap bahwa itu hal yang sama? Atau AI tersebut belajar terus ditaruh untuk ke dalam mesin mengemudi otomatis gitu ya, mobil otomatis. Di depannya ada tiba-tiba nenek nyebrang gitu. Tapi kalau kamu banting setir, kamu nabrak segerombolan anak TK lagi nunggu nyebrang. Kita sebagai manusia aja bingung mau jawabnya yang mana kan. Karena dua-duanya adalah lose-lose situations. AI akan jawab tabrak aja neneknya, karena cuma satu yang mati, bukan 5 atau lebih. Apakah kita sebagai manusia menganggap itu benar? Belum tentu. Makanya konteks AGI tadi, di mana si artificial intelligence tersebut bisa belajar sendiri, segenerik itu. Ya, dia dari kondisi kosong, terus dibikin jadi dia belajar sendiri sampai dia penuh gitu ya dengan bagaimanapun caranya. Itu adalah konsep yang menyeramkan menurut saya. Menyeramkannya bukan cuman sekedar kayak ini adalah breakthrough dari era manusia gitu ya, tapi konsekuensi-konsekuensi di belakangnya yang mengikuti itu. Apakah kehidupan manusia akan terbantu oleh AI yang generik tadi? Sangat, sangat terbantu. Tapi konsekuensinya juga cenderung fatal. Makanya sekarang terlepas dari itu mungkin atau tidak dilakukan. Yang kedua, apakah kalaupun itu mungkin kita mau ngelakuinnya atau kita butuh ngelakuinnya gitu. Waktu kemarin sih Jeff Bezos yang bosnya AWS sih bilang kita mau ke arah sana gitu. Karena itu membuat manusia akan jauh-jauh lebih efisien. Ya, pandangan dia. Kalau pandangan saya lebih baik jangan gitu. Gitu.
Tapi yang saya pahamin ya, makanya correct me if I'm wrong, seperti itu Randy, tentang AGI tadi. Oke, oke, Pak. Itu penasaran aja sih kalau emang bener bisa ada gitu kan. Coba kayak penasarannya cara cara dia belajar itu pakai apa gitu kayak. Kan kalau machine learning itu kan kayak tadi kita harus tuntun gitu kan. Sebelum saya Itu aja jawab sih. gitu ya, kalau kita mau Hmm. ngomongin arah belajarnya itu mungkin mirip kayak NLP yang sekarang, Natural Language Processing, which is sebenarnya turunannya itu adalah LLM atau Large Language Model yang dipakai ChatGPT sama Gemini dan juga yang lain gitu ya. Itu adalah reasoning. Misal contoh satu kata itu berapa probability kata berikutnya itu apa, terus artinya apa gitu. Itu bisa dihitung secara statistik loh. Linguistik itu bisa dihitung secara statistik. Dan kalau secara statistiknya sekian, hasil keluarnya adalah angka sekian, interpretasinya apa, itu bisa. Makanya beda dengan manusia yang dimana kita pakai neuron untuk menalarkan itu, mesin itu menggunakan penalaran pola. Terlepas dari apakah itu make sense atau tidak terhadap manusia, turns out ternyata itu works aja gitu. Kalaupun mau mengarah ke AGI, kemungkinan besar seperti itu. Cuma permasalahannya adalah menggunakan probabilitas untuk melihat keterhubungan antar kata dan mengartikan itu biasanya manusia yang ngasih batasannya. Oh ini artinya ini, itu artinya itu gitu. Nah ini masalah dia belajar sendiri. Nah terus dia nentuin batasan itu benar atau salahnya dari mana, itu yang kita nggak tahu kan. Gitu. Itu makanya tricky. Tapi kemungkinan besar kalaupun mau mulai ngelakuin hal tersebut ya dari arah NLP dan LLM tadi gitu. Ya, silakan Ipe. Ya, menarik sih Pak melihat regresi dan klasifikasi ini. Saya melihat ada kayak semacam faktor X gitu ya Pak, yang bisa jadi tuh menggagalkan prediksi gitu. Kayak misalnya ya ini lagi rame Piala Dunia ya, kita lihat Turki lah. Turki itu kan klasifikasinya udah pasti dia lolos. Terus secara regresinya kan banyak kayak hasil kualifikasi dia runner up dan so on gitu, pemainnya juga lagi katanya di golden era, tapi dia salah dua yang peluang duluan tuh. Nah, sama halnya kayak faktor X ini nanti tuh ada penempatannya nggak Pak? Atau gimana ya? Maksudnya kayak kita menganalisis data, memberikan prediksi tapi prediksi itu salah gitu. Kita bisa jadi disalahin nggak sih gitu? Nah itu tadi makanya disclaimer-nya adalah predictive analytics itu tidak 100% benar. Tapi dia bisa ngasih kamu confidence. Misal contoh, saya ada jurnal yang menggunakan model ekonomi untuk menganalisis siapa juara Piala Dunia. Menurut model tersebut Netherlands atau Belanda. Tapi apakah dia yakin? Enggak. Dia cuma bilang itu 60% kok keyakinannya dia. Apakah kita bisa nyalahin dia? Misal contoh kita gunain life savings kita untuk judi gitu, siapa pemenang Piala Dunia, terus habis itu ternyata bukan Belanda, apakah kita boleh nuntut dia? Ya enggak. Konteksnya sama kayak nanti gitu di dalam dunia nyata. Apakah prediksi kita itu boleh disalahkan gitu ya? Ya boleh-boleh aja, tapi kita tidak boleh mendapatkan konsekuensi apapun. Kenapa? Karena kita sudah mendisclaimer dari awal bahwa prediksi saya bukan artinya 100% benar. Tapi saya punya confidence, misal 70% atau 80% dari ini. Kenapa? Ya karena saya menggunakan faktor-faktor ini sebagai input saya. Faktor X yang kamu omongin tadi bisa jadi tidak ada di dalam input saya. Makanya hasilnya berbeda sekali dengan hasil prediksi saya. Tapi, sekali lagi, kalau semua faktor saya masukin kan gini, nebak faktor X-nya apa itu kan banyak banget. Input kan banyak sekali. Betul, betul. Ya kan? Mau kita masukin semua, meledak kita punya model. Gitu. Semakin banyak faktor yang kita masukin ke dalam model, apakah semakin bagus? Belum tentu. Semakin ngaco, iya. Karena kan si model tersebut harus belajar pola. Pola yang mana yang mau diinin kalau kebanyakan yang dimasukin. Gitu. Jadi makanya tadi bentuknya adalah sebuah probability. Seberapa mungkin itu terjadi, tapi bukan pasti kejadian. Kalau pasti kejadian, semua orang kaya dengan judi. Gitu. Iya, benar. Seru-seru Pak.
Oke, thank you, Pak. Sip, sama-sama. Oke, kalau gitu karena ini udah lewat, kita ketemu lagi di hari Kamis. Kita akan mulai masuk ke regresi. Saya akan tunjukin ke kalian gimana secara statistik atau secara probability si model tersebut bisa kita bikin gitu. Karena semuanya bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu. Ada yang kita lakukan di dalamnya. Ya, nanti detailnya saya akan ceritain di hari Kamis. Nggak usah khawatir, belum ada lab, belum ada kuis, jadi masih bisa santai-santai. Minggu depan baru ada labnya ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi hari Kamis. Sampai ketemu nanti dan selamat istirahat semuanya.